to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Shalom jemaat sekalian, mari kita pada hari ini sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, bagian ini, perumpamaan ini dimulai dengan pernyataan dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Artinya perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengklaim, menganggap dirinya itu benar, menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Dalam bagian ini, perumpamaan ini, ada dua orang. Yesus katakan bahwa ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Seperti kita ketahui bahwa orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi. Nah, sedangkan pemungut cukai adalah orang yang pada waktu itu dianggap rendah, dibenci oleh masyarakat pada waktu itu karena dia pekerjaan adalah pemungut cukai, mengumpulkan pajak kepada orang-orang Romawi, kekaisaran Romawi yang pada waktu itu menjajah orang Israel, sehingga mereka ini tidak disukai oleh masyarakat. Mereka dibenci, dipandang sebagai orang yang sangat berdosa pada waktu itu. Nah, dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa dua orang ini datang ke bait Allah untuk berdoa. Nah, yang menjadi sorotan di bagian ini adalah sikap kedua orang ini ketika berdoa kepada Allah. Yang pertama, orang Farisi. Orang Farisi ini datang berdoa ya. Dia berdoa dan mengklaim dirinya sebagai orang yang benar. Dia mengatakan bahwa dirinya itu mengucap syukur kepada Allah karena dirinya itu tidak seperti orang lain. Karena dirinya itu orang yang benar. Mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang benar? Karena di sini dia mengatakan bahwa aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi dia menganggap bahwa dirinya itu benar. Dan di sini juga dia mengatakan bahwa aku berpuasa 2 minggu sekali, memberikan persepuluhan. Orang Farisi ini tidak melakukan yang jahat, tidak berzina, memberikan perpuluhan, berpuasa. Apakah itu salah? Tidak, itu perbuatan yang benar. Tetapi yang salah di sini adalah bagaimana dia menyombongkan diri, meninggikan diri, membenarkan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain.
Berbeda dengan pemungut cukai tadi. Dia datang berdoa, bahkan dia berdiri jauh-jauh. Dia menganggap dirinya itu tidak layak untuk berdiri bersama-sama dengan umat Allah. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit karena dia menganggap dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Di sini dia memohon belas kasihan daripada Allah karena dia menyadari akan keadaan dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia bahkan memukul dirinya ini adalah sebuah tindakan atau sikapnya menandakan bahwa benar-benar ada penyesalan di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Dia adalah orang berdosa yang datang ke hadapan Allah, mengakui dosanya dan mau dibenarkan oleh Allah. Ya, pemungut cukai dan juga orang Farisi di perumpamaan tadi dikatakan adalah dua orang yang bersama-sama datang kepada Allah, bersama-sama berdoa kepada Allah. Tetapi ketika pulang ke rumah masing-masing di ayat 14, di situ kita bisa melihat bahwa yang dibenarkan adalah pemungut cukai, bukan orang Farisi. Padahal kalau kita lihat di ayat yang ke-11 dan 12, di situ orang Farisi ini melakukan tindakan kesalehan yang luar biasa. Dia tidak merampok, tidak berzina, dia tidak melakukan kejahatan, dia berpuasa, dia memberikan perpuluhan, tetapi tidak dibenarkan. Kenapa? Karena orang Farisi ini walaupun melakukan tindakan kesalehan yang luar biasa kalau saya bilang, tetapi dia meninggikan diri. Dia menjadi orang yang sombong, dia memandang rendah orang lain. Sedangkan pemungut cukai tadi datang kepada Allah dengan sebuah kesadaran bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia tidak layak. Sehingga dia datang kepada Allah. Dia membutuhkan belas kasihan daripada Allah, anugerah daripada Allah. Hanya anugerah dan belas kasihan Tuhan yang melayakkan dia. Sedangkan orang Farisi tadi datang dengan kesombongan dirinya. Dia melakukan tindakan kesalehan yang luar biasa kalau kita lihat, tetapi itu membuat dia menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Bapak Ibu, ini juga menjadi pengingat bagi kita. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, apakah kita melakukan itu supaya kita dilihat sebagai orang yang hebat? Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan, apakah itu membuat kita menjadi orang yang sombong dan memandang rendah orang lain? Memandang orang lain itu tidak lebih baik daripada kita. Kita menyadari satu hal bahwa segala perbuatan baik yang kita lakukan, segala pelayanan yang kita lakukan, itu sebagai sebuah ucapan syukur kita kepada Allah karena Dia telah menyelamatkan kita. Sesungguhnya kita adalah manusia berdosa, adalah orang yang tidak layak di hadapan Allah, tetapi Dia telah melayakkan kita. Dia telah menebus kita dan kita menjadi anaknya. Sehingga ketika kita melakukan pelayanan, itu karena kita sudah dikasihi. Perbuatan-perbuatan baik, firman Tuhan, perintah-perintah yang kita lakukan itu, kita lakukan karena kita sudah ditebus, karena kita adalah anak-anaknya. Perbuatan baik itu tidak membenarkan diri kita, yang membenarkan diri kita adalah Allah. Kita melakukan semua itu karena kita telah dikasihi, karena kita telah ditebus. Jangan sampai kita memandang orang lain itu tidak benar atau tidak lebih baik daripada kita hanya karena kita melayani. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan, jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang sombong. Karena kita ingat bahwa di sini dikatakan bahwa sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan itu dengan sebuah kesadaran bahwa karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dikasihi. Jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang sombong, orang yang meninggikan diri. Bapak Ibu,
Mari kita meminta Tuhan bersama-sama, meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah ketika kita melayani Tuhan, kita meninggikan diri atau kita memiliki sebuah motivasi yang salah, di mana kita melakukan itu supaya kita dipandang sebagai orang yang hebat. Mari kita berdoa, kita meminta Tuhan untuk menolong kita, untuk memberikan kita sebuah kesadaran bahwa kita melakukan semua itu karena kita sudah ditebus. Kita sebenarnya tidak layak, tetapi kita telah dilayakkan oleh Tuhan karena kasih dan belas kasihan yang telah menolong kita, yang telah melayakkan kita untuk boleh melayani Dia. Mari kita bersama-sama meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami memiliki kesombongan di dalam diri kami. Ampuni kami jikalau kami memandang rendah orang lain, Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu memiliki kesadaran bahwa kami senantiasa membutuhkan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa berada di dalam kebenaran-Mu. Senantiasa bersandar kepada Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pelayan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let it be a sweet, sweet sound.